Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAP untuk mata kuliah EA. Jadi di sini karena NPM saya itu berakhiran angka 7, jadi kita pakai tema yang ketiga. Nah, di mana tema yang ketiga ini mengenai prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai dengan deskripsi kasus. Petani cabai seringkali kesulitan mengenali potensi serangan hama atau penyakit tanaman secara dini. Gejala seperti daun sedikit menguning, terlihat beberapa bintik, dan pertumbuhan yang melambat menunjukkan kondisi tanaman, tetapi maknanya sering ambigu atau tidak pasti. Nah, sistem ini akan membantu petani dalam mendiagnosis kemungkinan serangan hama berdasarkan gejala yang muncul. Dengan menggabungkan fuzzy logic untuk menangani input yang samar dan sistem pakar yang menyimpan pengetahuan pakar pertanian, dapat merekomendasikan sistem ini secara untuk tindakan seperti penyemprotan pestisida atau perawatan tambahan. Studi kasusnya, judulnya adalah prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai menggunakan fuzzy logic dan sistem pakar. Petani cabai sering menghadapi kesulitan dalam mendeteksi potensi serangan hama atau penyakit secara dini. Dengan deskripsi ini, gejala seperti bau tidak biasa, daun yang menggulung, serta aktivitas serangga malam dapat menjadi indikator awal, namun seringkali sulit diinterpretasikan secara pasti. Untuk mengatasi hal ini, sistem prediksi berbasis fuzzy logic dan sistem pakar dikembangkan guna membantu petani mengenali potensi serangan hama secara lebih akurat dan sistematis, berdasarkan gejala-gejala yang teramati di lapangan. Nah, jadi tadi kita punya beberapa kondisi, yaitu daun sedikit menguning, terlihat beberapa bintik, pertumbuhan melambat, lalu ada bau yang tidak biasa, daun yang menggulung, serta aktivitas serangga malam. Selanjutnya kita masuk ke import untuk SK Fuzzy, SFuzz, dan juga selanjutnya kita akan menawarkan solusi mengenai menggabungkan fuzzy logic dan juga sistem pakar. Di mana apa itu fuzzy logic? Fuzzy logic itu bisa dibayangkan jika daunnya itu kuning tapi cuma dikit sih. Nah, karena kalimat itu tidak 100% jelas, jadi dikit itu berapa? Nah, fuzzy logic bisa menangani hal-hal yang tidak pasti atau tidak tegas seperti ini. Fuzzy logic bilang kalau kuningnya sedikit, misal skornya akan rendah, kalau kuningnya banyak, skornya akan tinggi, tapi kalau di tengah-tengah, dia akan menilai itu sedang. Nah, selanjutnya, karena kan kita sudah mention dengan sistem pakar di ketentuan UAP EA ini. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah komputer yang menyimpan pengetahuan dari seorang ahli. Contohnya, petani ini adalah petani senior. Bilang kalau daunnya kuning dan banyak bintik, kemungkinan besar ada hama. Nah, pengetahuan dari Pak Petani ini kita ubah jadi aturan dalam sistem. Cara kerja sistem ini adalah kita mempunyai variabel input dan output, yaitu berupa daun kuning, bintik, lambat, serangga, daun gulung, bercak ungu, getah, dan bau. Untuk variabel utamanya adalah daun yang sedikit menguning, terlihat beberapa bintik, dan pertumbuhan yang melambat. Nah, selanjutnya
Dari cara kerja sistem ini adalah petani melihat kondisi tanaman lalu memasukkan data seberapa kuning daunnya. Nah, petani itu akan memasukkan datanya di sini, di input ini. Jadi, petani itu akan menginputkan, memasukkan data seberapa kuning daunnya, ada berapa bintik, tanaman tumbuh lambat atau tidak, banyak serangga di malam hari enggak nih, daun menggulung, ada bercak ungu, getah getah batang banyak atau tidak, ada bau tidak biasa enggak nih. Nah, sistem akan mengubah jawaban petani jadi angka, yaitu skor potensi. Lalu menggunakan fuzzy logic untuk menginterpretasi kondisi sedikit, sedang, atau banyak. Di sini ada sedikit, sedang, atau banyak itu nanti akan diberitahu apakah dia akan tinggi, sedang, atau rendah. Nah, selanjutnya menggunakan aturan dari sistem pakar untuk menganalisis kombinasi kondisi. Kombinasi kondisinya sudah ada, maka kalau tinggi akan muncul juga segera lakukan penyemprotan pestisida, dan jika sedang itu lakukan observasi dan tindakan ringan, lalu jika rendah tanaman dalam kondisi aman. Di mana untuk hasil ini ditentukan dari seberapa besar skor potensi yang didapatkan. Nah, ini adalah bentuk dari rekomendasi untuk skor potensi yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini juga ada aturan rule base dari fuzzy tool based logicnya ini ada 18 aturan. Jadi di sini akan kita tulis isu rule based logic yang ada 18 aturan. Di mana 18 aturan ini 18 aturan ini kalau daun banyak kuning dan banyak bintik kemungkinan serangannya tinggi. Nah, di sini daun kuning banyak, bintiknya juga banyak. Nah, maka serangannya itu bakal tinggi, potensi serangannya akan tinggi. Nah, contohnya yang selanjutnya, jika serangganya itu dikit, lalu daun gulungnya banyak, dan maka potensinya adalah tinggi, potensi terserangnya. Lalu, jika pertumbuhan melambat, yaitu tapi daun sedikit kuning, lalu potensinya adalah kemungkinannya sedang. Nah, itu juga berlaku dari untuk rule-nya, yaitu ada 18 aturan di sini. Selanjutnya, kita akan menampilkan grafik dari fuzzy, di mana setelah sistem menghitung, kita tampilkan grafik, yaitu ada 3 warna, di mana di sini ada warna oranye untuk sedang, warna biru untuk rendah, dan warna hijau untuk tinggi. Ada garis vertikal sebagai penanda hasil yang didapat. Penanda hasil yang didapat ini adalah garis vertikal yang dimaksud. Lalu ada area warna transparan untuk menunjukkan tingkat keanggotaan fuzzy. Tingkat keanggotaan fuzzy-nya sampai level ke berapa. Lalu ini termasuk visual yang dapat membantu petani muda atau teknisi lapangan atau petani-petani
non-senior lainnya, petani junior gitu, untuk melihat hasil dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, sistem ini tentunya mempermudah pengambilan keputusan di lapangan, terutama oleh petani muda, dan juga teknisi pertanian lainnya. Nah, fuzzy logic juga cocok untuk situasi yang tidak pasti, seperti gejala penyakit tanaman yang ambigu, sistem pakar menyimpan ilmu dari ahli, agar petani baru bisa mendapatkan bulan selevel dari si petani senior. Nah, diharapkannya sistem ini bisa membantu meningkatkan hasil panen, mengurangi kerugian, mengoptimalisasikan penggunaan pestisida. Selanjutnya, nah, akan kita bahas mengenai uh, tujuan dari sistem ini. Nah, kita akan fokus ke alur kerja sistemnya. Oke, baik. Jadi di sini tujuan sistem ini dibuat untuk membantu petani memprediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai berdasarkan gejala-gejala fisik yang terlihat di tanaman. Misalnya ada daun menguning, ada bintik, ada bau aneh, ada serangga yang datang, dan yang lainnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam variabel yang akan diujikan untuk fuzzy dan sistem pakar di UAPAI saat ini. Nah, selanjutnya, karena gejala-gejala ini yang dimasukkan ke variabel itu kan sifatnya tidak pasti atau samar, maka digunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan fuzzy logic untuk menangani ketidakpastian. Contohnya sedikit menguning itu berapa, karena kan tidak ada angka pastinya. Lalu sistem pakar juga dipakai untuk meniru cara pikir pakar pertanian. Di sini pakar pertaniannya adalah petani senior dalam menarik kesimpulan dari gejala-gejala tersebut. Selanjutnya, alur logika sistemnya itu, pertama petani memasukkan kondisi tanaman yang diamati. Misalnya daunnya apakah menguning, ada bintik, tanaman tumbuh lambat, ada serangan aktif di malam hari, atau yang lainnya. Nah, ini dimasukkan di diagnosa serangan hama tanaman cabai oleh petani tersebut. Lalu selanjutnya, sistem akan menerjemahkan angka input itu ke dalam kategori seperti sedikit, banyak, atau parah. Nah, ini bagian dari fuzzy, di mana kita akan memanggil kembali dari rule-based logic 18 aturan ini. Misalnya dari sini itu akan dicocokkan dengan aturan-aturan masing-masing yang berlaku, yang sudah diberlakukan. Lalu menggunakan aturan-aturan pakar ini yang telah dibuat untuk menentukan apakah potensi serangan hama itu rendah, sedang, atau tinggi. Sesuai dengan kondisi percabangan di sini. Skor potensi serangan hamanya apakah rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya kita akan menghitung skor final dan memberikan saran tindakan dari suatu sistem tersebut, di mana skor potensinya adalah sekian dan juga apa nih output yang dihasilkan. Apakah rendah, sedang, atau tinggi, dan bagaimana saran tindakan selanjutnya. Di sini saran tindakannya adalah tanaman dalam kondisi aman. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai variabel input. Variabel input ini ada 8 variabel input. Yang pertama ada daun kuning. Daun kuning adalah seberapa banyak daun terlihat menguning. Bintik, seberapa banyak bintik muncul di daun. Lambat, apakah pertumbuhan tanaman lambat? Apakah pertumbuhan tanaman cabai itu lambat? Serangga, banyaknya serangga malam yang terlihat di sekitar area
tanaman cabai. Lalu daun gulung. Daun yang menggulung tanda ada aktivitas hama tertentu. Lalu warna ungu di daun atau batang mengindikasikan penyakit dari si tanaman cabai tersebut. Getah, banyak atau tidaknya getah saat batang dilukai. Lalu bau, apakah tanaman mengeluarkan bau tidak biasa? Nah, selanjutnya, kenapa ini dipakai? Karena ini adalah gejala paling umum yang bisa diamati dengan mata dan hidung tanpa alat lab. Dan juga ini adalah variabel utama daun kuning bintik lambat. Sisanya serangga, daun gulung, bercat ungu, getah, dan bau adalah variabel umum dari si petani senior yang mau menentukannya. Itu di sini saya mengkondisikannya petani senior itu adalah saya. Lalu selanjutnya variabel output, di sini ada potensi sebagai variabel output di mana menunjukkan kemungkinan tanaman terkena serangan hama itu dibagi tiga. Yang pertama ada tanaman yang sehat, yaitu tanaman dengan skor potensi yang rendah, lalu ada sedang, maka perlu diperiksa lebih lanjut, dan ada yang tinggi, yaitu harus segera ditangani. Lanjut ke fungsifikasi, yaitu fungsi keanggotaan. Di mana fungsi ini mengubah nilai angka mentah menjadi kata yang bisa dipahami manusia. Contohnya, jika petani mengisi daun kuning sama dengan 7, maka sistem akan menilai bahwa ini cukup banyak. Karena kan di atas itu. Ini cukup banyak ya. Lalu fuzzy logic memetakan angka 7 ke dalam skala keanggotaan sedikit, sedang, dan banyak dengan nilai derajat tertentu yang disebut derajat keanggotaan. Selanjutnya, aturan sistem pakar fuzzy rules, di mana aturan-aturan ini adalah jantung sistem pakar. Aturan sistem pakar fuzzy rules ini adalah jantung dari sistem pakar. Nah, gimana rules ini, aturan-aturan ini kan ditulis seperti logika manusia. Misal, jika daun kuning banyak dan bintik banyak, maka potensi serangannya akan tinggi, serangan hama. Dan jika daun hanya sedikit, lalu menguning, daun hanya sedikit yang menguning dan tidak ada serangga, maka potensi akan rendah. Nah, ini dituliskan semua kemungkinan aturan yang mau diberlakukan sebagai penunjang untuk mengambil keputusan dari si petani tersebut. Nah, tiap aturan membantu sistem berpikir seperti pakar pertanian. Nah, selanjutnya ada inference atau diffusification. Diffusification ini sistem akan mengevaluasi semua aturan secara bersamaan. Ini bisa kita tambahkan untuk inference dan diffusifikasi. Di mana kita akan menginputkan manual
user, proses, dan output rendah. Di sini kan rendah dulu ya kondisinya. Nah, sistem akan mengevaluasi semua aturan secara bersamaan. Hasil dari aturan-aturan itu akan digabung jadi kesimpulan angka antara 0 hingga 100. Misalnya di sini ada 74,3. Nah, angka itu akan kemudian diartikan sebagai jika 40 di bawah 40 itu rendah, jika 40 hingga 69 itu sedang, dan jika di atas 70 maka itu akan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan visualisasi dari output potensi serangan namanya. Agar hasil akhir divisualisasikan ini maksudnya agar mudah dipahami oleh pengguna terutama petani. Grafik menunjukkan apakah nilai potensi masuk ke kategori rendah, sedang, atau tinggi. Ada garis vertikal yang menunjukkan skor prediksi, lalu ada area warna di bawah grafik memberi bukti visual kenapa hasilnya masuk kategori itu. Saran tindakan setelah hasilnya dihitung, jika tinggi, maka sistem menyenangkan penyemprotan pestisida secara segera. Nah, karena di sini setelah petani itu memasukkan inputan dari diagnosa serangan hama tanaman cabai, diperolehlah hasil skor potensinya yaitu 10,5%. Maka ini skornya rendah ya, karena kan di bawah dari 40. Karena skornya rendah, maka sarannya adalah tanaman disarankan tanaman dalam kondisi aman, tidak perlu intervensi, tidak perlu ada tindakan lain. Ini agar petani bisa langsung ambil keputusan cepat tanpa perlu bertanya ke ahli setiap saat. Ini juga berlaku karena ini kondisinya adalah rendah. Kita kondisikan misal dengan inputan dari si petani itu di angka sedang. Nah, di sini di angka sedang, maka potensi serangan hama itu dengan 50% dan outputnya adalah sedang, maka disarankan tindakannya adalah melakukan observasi dan tindakan ringan terhadap tanaman cabai. Nah, selanjutnya ini adalah untuk pengkondisian serangan hama ini. Karena diperoleh dari diagnosa serangan hama tanaman cabai yang diinputkan oleh petani senior tersebut, oleh petani, bukan hanya petani senior, karena ini kan sistemnya sudah untuk membantu para petani dan pakai pertanian. Nah, di sini teknisi pertanian. Nah, di sini skor potensi dari inputan yang sudah diinput untuk diagnosa serangan hama tanaman cabai, kita memperoleh skor potensi serangan hama sebesar 91%. Di mana ini tentunya sangat tinggi karena skornya itu jauh berada di atas 70. Maka saran yang harus dilakukan tindakannya adalah segera lakukan penyemprotan pestisida. Nah, keunggulan dari sistem ini adalah mudah digunakan, cukup isi 8 pertanyaan sederhana ini. Lalu tidak perlu alat canggih, cukup pengamatan fisik, meniru cara pikir pakar yang akurat dan terpercaya, lalu cepat memberi solusi cocok untuk kondisi darurat di lapangan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita menampilkan grafik dari visualisasi fungsi-fungsi keanggotaan, yaitu ada fungsi keanggotaan serangga, fungsi keanggotaan daun gulung, fungsi keanggotaan bercak ungu,
Fungsi keanggotaan getah, bau tidak biasa, dan potensi serangan. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Karena ini tuh sama aja kayak kita menampilkan ini. Cuma kalau misalnya hanya menampilkan ini, kita tidak bisa mengaturnya. Ini akan default sesuai dengan bagaimana gambarnya ada. Jadi kita buatlah beberapa potensi untuk membuat grafiknya dari aksesnya dan plotnya sendiri. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan menampilkan berbagai macam dari jadi itu kita akan menjalankan misal runtime dari seluruh yang ada di sini. Jadi kita mau demonstrasikan bagaimana sih si petani itu bisa memasukkan inputan ininya, apa dari diagnosa serangan yang sama tanaman cabai. Nah, misal jika kita mau kondisinya dalam rendah dulu. Nah, kalau kondisinya mau rendah dulu, jadi kita daun kuningnya 1, bintiknya ada 0, lambatnya 1, tangga 1, daun gulungnya 2, dan bercak ungunya 1. Terus kalau getahnya misal 90 dan daunnya nggak ada. Nah, jadi di sini serangan skor potensinya adalah 10,5%, di mana eh, menunjukkan ini adalah kondisi rendah dan tindakannya adalah tanaman dalam kondisi aman. Selanjutnya kita isi misal di sini kondisinya untuk yang sedang. Nah, untuk kondisi yang sedang itu kita isikan misalnya 5, 4, 5, 5, gamelan, lalu daun yang dulu, terus bocor ungunya dari mana, depannya ada tomat biru dan baunya ada 4 Nah, maka skornya ini menunjukkan di angka 50%. Nah, maka itu kan menjadi kondisinya yaitu sedang karena di antara 40 hingga 70. Jadi karena sedang, maka saran yang dilakukan tindakannya adalah lakukan observasi dan tindakan ringan. Grafiknya seperti ini, visualisasi. Kalau rendah, visualisasinya seperti ini. Berwarna biru berarti mengindikasikan ini masih di wilayah rendah. Kalau ini berwarna oranye berarti menginterpretasikan bahwa ini ada di wilayah sedang. Nah, selanjutnya kita mau masukkan yang tingginya. Misal yang tinggi ini kita atur menjadi 8, kita masukkan 8, 9 untuk bintik pada daun, lalu 8 dengan lambat, lalu ada 9 tangganya, dan daun gulungnya ada 17, lalu ini 9 bertemu dan 20 pada getah pada tanggal kayu dan ini 8.
Ini menunjukkan masih di skor potensi sedang, itu di skornya yaitu 63,88%. Maka kalau misalnya si petani menginputkan ini, itu maka akan menjadi sedang. Nah, misal kita omongin untuk menginputkan di kondisi tinggi ya, serangan hama tinggi. Itu ada pan tinggi lain misalnya. Lalu terus di sini 10 frekuensi serangga lainnya, lalu 20 dunia emang lainnya, intensitas baterai terlalu satu, getah kadar getahnya itu 99, lalu lepas. Lalu, nah, maka diperoleh hasilnya skornya itu 91%. Di mana skor 91% itu di angka di atas 70 ya skornya. Maka ini adalah tinggi. Nah, segera lakukan penyemprotan pestisida. Di sini dari visualisasinya itu menunjukkan bahwa ini berada di wilayah dengan potensi serangan tinggi. Jadi kita saran tindakannya adalah mengeluarkan output yaitu skor potensinya tinggi, maka segera lakukan penyemprotan pestisida. Selanjutnya di sini ada fungsi keanggotaan untuk semua variabel. Nah, di sini ada variabel daun kuning, bintik, pertumbuhan lambat, serangga, daun gulung, bercak ungu, getah, bau tidak biasa, dan potensi serangan. Nah, ini kenapa sih gambarnya kayak gini? Ini tuh diambil dari kode untuk yang sebagai berfungsi menampilkan grafik fungsi keanggotaan fuzzy dari berbagai variabel seperti daun kuning, bau, getah, serangga, dan lainnya menggunakan matplotlib. Jadi, kita kan ada grid 4x3 subplot, masing-masing variabel ditampilkan dalam grafik terpisah yang menunjukkan label-label fuzzy seperti sedikit, sedang, banyak. Semuanya itu sedikit, sedang, banyak. Tidak ada sedikit, kuat. Sedikit, normal, banyak, poor, average, good, dan lainnya yang sudah kita atur dari si tidak sedang parah, terus poor, average, good, lalu ada rendah, sedang, tinggi, yang lainnya. Nah, agar penggunanya, usernya itu dapat melihat bagaimana nilai-nilai input dikategorikan secara kabur, yaitu secara pagi, dan setiap grafik dilengkapi dengan label, legend, dan juga judulnya. Dan disusun secara otomatis melalui loop agar efisien dan mudah untuk dikembangkan. Jadi, ini udah memanggil semua grafik visualisasi dari fungsi keanggotaan yang diterapkan pada variabel tersebut secara fuzzy. Jadi, kesimpulannya adalah ini sangat membantu petani dalam menyajikan visualisasi dan ilmu. Dan baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan di video selanjutnya. Terima kasih.